Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep dari medan listrik. Ya, jika kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu gaya listrik dan juga penerapannya kalian sudah mencari, kalian sudah menuliskan banyak di komentar di GC. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa bisa muncul gaya listrik atau gaya elektrostatik pada muatan yang saling berdekatan. Ya, kalian bisa buka buku kalian halaman 50 dan 51. Ya, di sana kalian bisa lihat ada gambar sebuah muatan yang inti yang besar dan di sekitarnya itu ada medan. Entah itu medannya plus atau minus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat simulasi berikut. Ya, sekarang kita lihat simulasi dari PET. Ya, ini adalah simulasi tentang muatan listrik. Jadi di PET ini ada di bagian bawah ada tombol untuk mengambil muatannya. Di sini ada muatan positif dengan nilai 1 nanokolom, muatan negatif minus 1 nanokolom, dan sensor di sini yang dimaksud dengan muatan uji. Ya. Muatan uji ini biasanya bersifat positif. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada eh, tombol atau checklist untuk menampilkan arah dari medan listrik, tegangan, nilainya, dan juga grid jika kita mau mengukur ya. Nah, bagaimana sih bentuk dari medan listrik pada muatan positif? Jika saya ambil muatan positif di sini, maka akan muncul medan yang arahnya keluar atau menjauhi muatan tersebut. Ya, kita bisa lihat arah dari medan listrik muatan positif itu keluar menjauhi muatan tersebut. Dan kalau kita lihat, semakin jauh dari muatan, panah ini semakin redup warnanya. Warnanya semakin transparan. Itu menunjukkan bahwa medan listrik nilainya semakin kecil, semakin dia menjauh dari muatan tersebut. Ya, semakin dekat dengan muatan, medannya kuat. Semakin jauh dari muatan, medannya akan semakin lemah. Itu adalah medan dari muatan positif. Nah, sekarang kita lihat untuk muatan negatif. Untuk muatan negatif, ya seperti ini. Ternyata arah medannya adalah masuk ke dalam muatan tersebut ya. Jadi arah dari medan muatan negatif itu masuk ke dalam muatan tersebut dan memiliki sifat yang sama seperti muatan positif tadi, yaitu semakin jauh dari muatan, besar medan listrik akan semakin kecil ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menguji bagaimana sih perilaku atau sifat dari medan listrik ini jika di dalamnya ada sebuah muatan lain. Jadi kan kita bisa analogikan medan listrik itu adalah daerah atau suatu wilayah yang masih terpengaruh oleh listrik, oleh gaya listrik yang dihasilkan oleh muatan tersebut, oleh muatan inti dalam hal ini si elektron ya. Nah, kita letakkan muatan uji. Ketika kita letakkan muatan uji di tempat yang jauh dari muatan inti dari elektron, nah muatan uji ini aman ya, dia tidak mengalami gaya apapun ya. Tetapi ketika kita dekatkan muatan uji ini, ketika kita dekatkan, nah kita bisa lihat akan muncul gaya listrik yang terjadi pada muatan uji ini. Gaya listriknya itu menuju ke elektronnya. Ya, jadi gaya listriknya itu menuju ke elektronnya. Mengapa? Karena muatan uji itu tadi saya bilang dia sering digambarkan sebagai muatan positif. Sehingga kalau berada di dalam medan elektron, berarti dia akan ditarik oleh elektron tersebut. Semakin mendekati elektron tersebut, gayanya akan semakin besar. Ditunjukkan oleh vektor yang makin panjang. Ya. Lalu bagaimana jika muatan tersebut ada di sekitar muatan positif? Ini jika muatan positif kita letakkan seperti ini, nah kemudian kita letakkan muatan uji di sekitarnya, maka kita akan mendapati bahwa muatan uji itu akan ditolak. Ya, dia mengalami gaya yang arahnya menjauhi muatan positif tersebut. Ya, jika kita dekatkan, maka gayanya akan semakin besar. Nah, seperti itu. Artinya di sekitar muatan inti atau Q besar, biasanya kita tuliskan seperti itu, maka ada medan listrik yang bila mana di dalam medan listrik itu ada sebuah muatan lain, misalnya muatan uji, maka muatan uji itu akan mengalami gaya sebesar F, ya.
arahnya tergantung dari jenis muatan intinya. Kalau muatan intinya positif, maka muatan uji akan terdorong keluar. Karena muatan uji juga muatan positif. Jika muatannya negatif, maka muatan uji akan terdorong ke dalam, akan ditarik ke dalam karena positif dan negatif. Apakah bisa kalau muatan uji itu bermuatan negatif? Bisa saja ya. Hanya saja lazimnya muatan uji itu bermuatan positif. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perumusan dari medan listrik ini. Ya, muatan atau medan listrik ini dirumuskan dengan E sama dengan F per Q 0. Di sini kita bisa lihat misalnya muatan inti yang mempunyai medan itu adalah Q besar dan muatan uji adalah Q kecil atau Q 0, maka muatan uji ini mengalami gaya sebesar F. Berarti medan listrik yang dihasilkan oleh muatan inti ini adalah sebesar gaya yang dialami oleh muatan uji dibagi dengan besar muatan uji itu sendiri, ya. Atau kalau kita menghitung gayanya, berarti gaya yang dialami muatan uji adalah hasil kali dari medan listrik dikali dengan muatan uji itu sendiri. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, F kemarin gaya listrik adalah K dikali Q besar dikali Q 0 kecil dibagi jaraknya kuadrat, maka Q kecilnya akan kita coret atas dan bawah ya. Karena Q kecil kita coret, maka nilainya itu akan menjadi K kali Q besar dibagi R kuadrat. Di mana E adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, Q besar adalah muatan yang punya medan yang memengaruhi, Q kecil adalah muatan yang merasakan medan, ya, yang terdampak medan, dan R adalah jarak muatan ke titik yang dimaksud, ya. Jadi jarak antara kedua muatan ini. Nah, berarti kalau kita ini mau melihat penggunaan rumus ini, E sama dengan F per Q kecil, berarti Q kecilnya ini adalah muatan yang merasakan medan listrik. Sedangkan kalau E sama dengan K Q besar per R kuadrat, maka Q-nya ini adalah yang punya medan listrik. Ya, diingat ya. Kalau F per Q berarti Q-nya yang merasakan medan listrik, sedangkan kalau K Q per R kuadrat, Q-nya adalah yang mempunyai medan listrik. Ya, sekarang kita akan mencoba memahami medan listrik dengan contoh soal yang sebelumnya ya. Contoh soal yang sebelumnya, kita waktu itu menghitung gaya listrik dari dua buah muatan A dan B yang berjarak 10 cm. Satu dengan lainnya, muatan A plus 16 mikrocoulomb, muatan B minus 18 mikrocoulomb, dan muatan C minus 2 mikrocoulomb. Diletakkan di antara A dan B yang berjarak 4 cm dari A. Tentukan gaya yang dirasakan oleh muatan QC oleh karena kedua muatan itu. Nah, sekarang saya akan tambah pertanyaannya. Hitung juga gaya listrik dari muatan QA yang dirasakan oleh QC. Jadi kita hanya menghitung gaya listrik yang dihasilkan oleh QA dan QC, antara QA dan QC. Jadi kita abaikan yang B ya. Kemudian medan listrik yang dialami oleh muatan QA, medan listrik milik muatan QA yang dirasakan muatan QC ya. Jadi sekarang kita bisa mengabaikan keberadaan muatan yang B. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, di gambar ini kita bisa lihat ada QA, QB, QC seperti gambar kemarin. Nah, karena pada kali ini kita hanya menghitung QA dan QC, maka keberadaan QB bisa kita abaikan ya. Sehingga kita pertama menghitung gaya listrik antara muatan QA dan QC, karena mereka berdua praktis mengalami gaya yang sama besar ya. Di sini mengalami FAC, di sini mengalami FCA, nilainya sama. Kalau yang dialami QC berarti FCA ya. FCA sama dengan K kali QA kali QC per R AC kuadrat. Sehingga bisa kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 kali QA-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 6 mikro ya, kali QC-nya 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi RCA-nya
atau RAC-nya adalah 4 cm. 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga FCA nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini kalau kita kalikan ya, kalau kita kalikan berarti jadi 9 kali 16 kali 2 kali 10 pangkat min 3 ya, dibagi 16 4 kuadrat kali 10 pangkat min 4. Sehingga bisa kita coret 16-nya. Ini kita pindah ke atas jadi 10 pangkat 4 ya. Sehingga FCA hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 1 atau 180 Newton. Ini adalah gaya tolak menolak antara muatan QA dan muatan QC. Kemudian kita lihat pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B adalah hitung juga medan listrik milik muatan QA yang dirasakan oleh muatan QC. Kita tahu kalau QA ini memiliki medan listrik di sekitarnya. Dan medan listrik ini dirasakan juga oleh muatan QC. Nah, berapa besar medan listrik yang dirasakan oleh muatan QC? Kita akan hitung. Berarti ECA berarti maksudnya adalah medan listrik yang dirasakan muatan C karena muatan A. Besarnya adalah FCA dibagi dengan QC. Kita ingat, jika menggunakan rumus E sama dengan F per Q, berarti Q-nya adalah yang kena medan. Ya. Sehingga F-nya adalah 180 dibagi dengan QC. QC-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Sehingga kalau kita hitung, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan jika kita menggunakan rumus yang satunya. Ya. Rumus yang satunya adalah ECA sama dengan K kali QA per RCA kuadrat. Perhatikan, jika kita menggunakan rumus ECA sama dengan K kali Q per RCA kuadrat, berarti Q-nya ini adalah yang punya medan. Ya. Yang punya medan. Kalau yang F per Q, Q-nya adalah yang kena medan. Bedanya di sana ya. Kalau F per Q, Q-nya yang kena medan. Kalau K per R kuadrat, berarti Q-nya yang punya medan ya. Sehingga kalau kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 kali QA-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 6 dibagi. Jaraknya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti 16 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah sama 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, kita bisa lihat kedua rumus ini menghasilkan jawaban yang sama ya. Yang kita perlu perhatikan adalah jika rumus yang atas berarti Q-nya adalah yang kena medan. Kalau rumus yang bawah berarti Q-nya adalah yang punya medan listrik. Begitu pembahasan tentang medan listrik. Kita akan berlatih soal.